Tiga-tiga kau catat itu. Tanggal datangnya dan kapan bersihnya. Kalau enggak nanti dia sengaja meninggalkan sholat. Dan banyak para istri ini durhaka sama suami. Kalau enggak apa? Enggak sholat. Lagi perih gitu. Kalau enggak bisa tiru lah emang hayal kan. Ya, alhamdulillah. Kalau enggak padahal. Dapat laki-laki yang bodoh, yang lugu ya kan. Ditaruhnya celananya itu apa? Obat merah. Enggak percaya ini, tengok katanya. Jadi aku dulu di toko-toko jalan. Jadi dia dulu. Kau jadi ketawa sadar. Kau udah kena, kau udah balik. Kau nggak sadar. Ketawa pula dia. Macam dia selamatkan. Ah, situ kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang senantiasa berhadas ya, seperti yang susul baul dan yang mustahadah, maka tiada memadai pada mandinya meniatkan mengangkatkan hadas. Tidak memadai itu ya. Kalau orang senantiasa susul baul atau mustahadah, ada penyakit perempuan, darah aja keluar. Nah, ya. Atau bersisir pada hadas, hanya hendaklah ia berniat istibah sholat, artinya mengharuskan sembahyang. Itulah niatnya. Sengaja mandi untuk mengharuskan sembahyang atau barang sebagainya. Karena senantiasa berhadas dia, nah gitu. Jadi tidak memadai mengangkatkan hadas, nggak ada gunanya gitu. Orang senantiasa berhadas kan. Pada tiap-tiap hari berkenaan kepada mandi. Bermula tiada memadai namanya itu husra. Artinya menyengaja mandi. Dan nama itu taharah, artinya mengaja bersuci. Karena mandi atau bersuci itu terkadang ada ya adat bersalahan dengan wudu. Nah, seperti yang terdahulu perkataannya, artinya pada tempatnya ya. Sah dan itulah ya. Mandilah untuk mengharuskan sholat aja, bukan menghilangkan hadas, enggak. Orang dia senantiasa beradas. Jadi mandi itu untuk sekali beribadah. Iya. Seperti zuhur atau zuhur mandi dia. Mandi dia gitu. Ya. Bukan mengangkatkan hadas. Orang dia senantiasa beradas. Susul baul, tahu susul baul enggak? Kalau nggak tahu, dan diamnya tanya susul baul atau istihadah. Dan diam aja, kalau diamnya nggak tahu kita pahamnya kemana. Boleh, itu boleh. Air kencing netes terus. Kan senantiasa beradas dia kan. Maka tidak memadai dan mengangkatkan hadas, nggak terangkat antaran. Nah, udah mulai paham lah sudah. Jadi kalau udah mandi dia untuk menghindarkan itu dia bertempas lagi. Nggak usah pun, ya pakai pempes boleh lah, pakai pempes. Nah, kalau itu caranya itu terserah hari aja, hari mau air ikat pun saya tidak apa-apa. Kalau dia di masjid yang mengganggu yang lain, kalau dia bukan saja. Nah iya, jangan. Di rumah lah dia. Kalau dia di masjid yang berjauh, batas sama yang orang gara-gara dia. Dia kan senantiasa bernajis.
Tumanina sama sekolah berat lah ya, sekolah gara-gara dia. Nah, itulah perlunya ngaji. Kapan kita sholat di rumah, kapan kita sholat di masjid. Jadi yang dimaksud isyahadah ini Darah penyakit sampai sama juga. senantiasa berdarah. Darahnya keluar dan biasa. Jadi izin Ustaz, membedakan darah isyahadah sama apa itu kan nggak jauh beda Ustaz. Bagaimana dia tahu itu darah haidnya? Nah, bagi perempuan, Moning bertanya di perempuan bukan Eri. Tapi nggak apa-apa, kalau itu kan dengar juga. Izin Ustaz. Ini kan untuk RRI juga untuk Amerika kan sudah berkeluarga. Nah. Jadi kan jadi imam jadi itu lebih tahu. Maka wajib atas perempuan mengenal darah. Ya, maka perempuan wajib yang kenal darah. Karena darahnya macam-macam. Ada merah tua, ada hitam lagi bau. Jadi yang mana haid dia ini? Yang mana yang paling keras itulah yang haid. Yang lainnya enggak. Situ ada dikiranya berapa hari. Saya ulang lagi, ada merah tua, hitam lagi bau. Yang mana yang paling keras? Hah? Kalau isyahadah yang merah hitam. Karena orang begini ya. Ada nggak? Ada. Ada. Udah 2 kali dia. Merah tua, hitam lagi bau. Yang mana yang paling keras? Izin kalau merah Lu dalam. Mana ambil rotannya. Bukan kotak, nggak lapangan yang sana ada. izin Ustaz. Saya kan membutuhkan haji Ustaz. Ya maksudnya kalau memang itu jatuh haid kan warnanya merah. Nah itu saya Nah, ini udah yang tak berapa kalinya ya. Itu mah saya sebut merah. Itu yang paling rendah merah. Ya. Yang nomor 2 lebih keras lagi merah tua. Baru hitam lagi bau. Mana yang paling keras kalau gitu? Ayam. Nggak paham ya gitu aja, Bu. Dia pun saya dengar apa? Hitam lagi bau itu paling parah. Yang paling parah. Wajib perempuan tahu ini. Untuk apa? Untuk mengetahui yang mana haid. Kalau nggak berdarah aja. Dibilang lah suaminya, nggak salah deh, nggak berdarah, tengok lah nggak percaya. Enggak, yang mana yang paling keras itu haidnya. Aduh, sangat kita tidak ada ini kok udah kayak gini. Darah warnanya apa ya? Merah itu kan. Itu paling rendahnya. Merah tua. Merah ada seminggu. Merah tua seminggu. Merah tua itu lahirnya. Enggak. Oh ada lagi 5 hari hitam. Hitam itu lahirnya. Oh ada lagi hitam lagi bau. Itu lahirnya. Dicatat perempuannya tanggal datangnya dan sudah habisnya. Yang lainnya akhir haid. Tetap sholat ya. Yang merah tadi merah itu udah. Waduh dapat murid 10 orang kayak gini nggak ngaji nih. Kalau belum bilang belum ya nggak apa-apa. Iya, udah makanya saya kena itu lah makanya saya terangin juga. Saya diketawa ya. Nggak ada yang ketawa Heri. Orang saya nggak tahu Ustaz. Iya betul lah. Kalau ini urusan sudah dekat-dekat lah kau ya. Karena takut saya begini kan ya kau nanti. Ya saya ini tadi bilang seharusnya perempuan yang nanya, dia maksananya. Coba, benar aku tadi kan perempuan yang nanya, dia mau nanya, itu begini, aku bilang itu salah. Tadi bilang aku bilang perempuan yang nanya, dia sih maksa. Nanti udahlah, gak usah share kita bahkan. Nanti pulang ngaji ini kok
Hari Sandi, pulang aja kau tanya istri kau ya. Kalau dia paham, alhamdulillah. Pokoknya kau terangi balik. Nanti kita kalau nggak ngerti masalah ini di toko-toko istri aja, halangan bang. Nggak percaya tengoklah katanya. Enggak, kau empat macam darah kau ini gitu, laki-laki yang alim. Merah, merah tua, hitam, hitam lagi bau. Mana hitam lagi bau, itulah yang kau tuh. Yang ini enggak, semua yang kau mau. Bentar. Dia jarang itu datang. Atau datangnya kasih duit mana mungkin istri dia nongkrong. Aku kasih duit, nggak mungkin nggak laku. Oh, itu lebih bahaya lagi lagi. Nggak pernah halangan lah jadi istri kau. Enggak. Bahaya juga. Bahaya juga. Jadi kalau waktu dikasih duit bersih gitu ya. Kalau nggak kasih halangan gitu ya. Ada juga, makanya wajib tahu lah laki-laki ini. Jadi ini sudah secara umumnya perempuan ini nggak mau nyatet. Kita lah sebagai suami nyatet. Kapan tanggalnya, berapa hari, habisnya pun tanggal catat. Tanggalnya, jamnya tanggal. Kapan datang? Oh, hari Rabu, ini kan Rabu ya. Jam 8 datangnya. Jadi untuk berikutnya, ini luas masalah ini. Untuk bulan berikutnya malam Kamis, jam ini kan, jam 8. Sementara jam Isya sebelum jam 8 masih Isya kan. Kalau dia tenang aja jam 8 masih Isya, nggak senang dia. Ini dosa besar. Berarti dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Oke, kalau sudah masalah ini nggak perlu kemana-mana. Itulah suami istri. Kalau halangan ini hari ini, itu masih Isya semakin cepat ya. Nah, dia udah siap-siap. Kenapa? Kalau nanti masuk Isya, dia nggak sholat, belum sholat. Nah, berarti dia sengaja meninggalkan sholat. Dengan sengaja. Dosanya sama dengan orang berzina. Kita suami kena. Perempuan ini malas nyata. Kita yang nyata. Orang itu nyatanya kapan? Kapan mobil aku, kapan gajian. Iya kali. Kalau terajin yang nyata. Nanti habisnya begitu. Perempuan ini, ya termasuk istri saya kan perempuan. Mau bolak-balik kasih tahu. Banyak kali meninggalkan sholat perempuan ini. Kalau dibilang nggak percaya, enggak lah. Mana mungkin ya? Paling banyak perempuan yang meninggalkan sholat. Mana dalilnya? Jam 1 malam, dia udah bersih. Diperiksa pakai kapas pun nggak ada warna apapun. Bisa periksa apa enggak itu? Besok aja lah, sekalian mau mandi. Kita sengaja jalan sholat kan? Nah, kita suami kena. Banyak di perempuan ini. Cuma apa? Tiga tuh orang itu. Tahankan dulu tiga-tiga tuh kayak itu. Ambil bukunya. Pasti kawan. Tiga-tiga kau catat itu. Tanggal datangnya dan kapan bersihnya. Kalau enggak nanti dia sengaja meninggalkan sholat. Dan banyak para istri ini durhaka sama suami. Kalau enggak apa? Enggak sholat. Lagi perih gitu. Kalau enggak bisa tiru lah emang hayalnya kan. Ya, alhamdulillah. Kalau enggak padahal. Dapat laki-laki yang bodoh, yang lugu ya kan. Ditaruhnya celananya itu apa? Obat merah. Nggak percaya ini, tengok katanya. Jadi aku dulu di toko-toko hiasan. Jadi dia dulu. Kau jangan ketawa sana. Kau udah kena, kau udah balik. Kau nggak sadar. Ketawa pula dia.
macam dia selamatkan. Ah, situ kelebihan kalau istri ikut ngaji. Maka tadi saya bilang masih apa? Sandi tanya nanti pulang ngaji tanya istri kau ngerti nggak dia? Yang darah 4 macam itu wajib tahu itu. Kalau nggak tahu berdosa dia. Tapi wajib itu, wajib tahu. Merah, merah tua, hitam, hitam lagi bau. 4 macam warna darah. Bu, pertama datang lah. Pertama datang tuh warna apa itu? Masih dalam masa haid ya kan tidak Nggak perlu apa? sudah 3 hari cuma sudah Ini kan masalah tahun sudah lewat saudara kan lewat waktu misalnya harusnya bersih orang saja lebih lewat sekali kalau tidak darah kan tapi kan masalah dalam masalah masyarakat Bukan itu juga nih. Jadi waktu perempuannya halangan datang darah, dia sudah teratur yang lalu. Darah haidnya itu darah yang mana? Yang apa tadi? masih di awal kan masih dari situ Enggak, bukan dari gadis ceritanya ini. darah Merah, merah tua, hitam, hitam lagi bau kan. Yang kan dia udah bisa menetapkan yang mana haid dia. Nah, kalau ada sampai 4 hitam lagi bau itulah pada keras. Tanggalnya, catatnya, habisnya pun catatnya. Jadi kalau merah keluar ya tetap sholat ya kok. Bukan haid ini kan gitu. Hah? belum lihat 15 hari bulan depan datang darah enggak bisa Coba nggak usah dikacau dulu kan. Kacau sibuk nih, yang pasal kacau dulu. dia udah lulus kan masuk haid ya bukan ya bulan depan mereka berhutang bulan depan kamu masuk dapat haid karena ada ikan tapi masih dalam masa haid 15 hari ini boleh Jadi si perempuan ini kalau dia nggak nyatet, kita yang nyatet. Kapan dia haidnya, tanggalnya dan berapa, habisnya tanggal berapa. Itulah untuk pegangan dia ada bulan depan. Untuk tanggal mengetahui bulan depannya. Kalau belum tahunya ini, saya udah usahakan kali pelan-pelan ya. Bulan 1, jadi lebih jelas. Dia datang, haidnya tanggal 1, jam 1 siang. Habisnya seminggu. Berarti tanggal 6 atau tanggal 7. Jam 4 sore. Itu masih dicatat. Jadi untuk apa dicatat? Untuk bulan berikutnya. Jadi bulan 2 nanti tanggal 1 berarti dia dapat kan? Yang tadi itu. Jadi dia perempuan udah siap standby dia sebelum awal waktu dia. Dia udah duduk aja dia. Karena takut nanti datang haid. Kalau dia santai-santai itu tahu datang haidnya. Pada waktu dari tadi masuk. Nggak asal. Menurut adat itu tanggal 1 dia dapat. Ya. Tanggal 1. Nah, jangan kau robo-robo kacau kan nanti nih, jangan kau kacau. Tanggal 5 dia dapat. Nah, Itu tanggal 1 dia dapat. bulan depan. Nah, bisa tanggal 1. Oh, berubah adatku deh. Tanggal 1 udah dapat. Berarti udah berubah adat, bukan tanggal 5 lagi. Catatnya lah itu. Tanggal 1. Karena kita berani bulan depan tanggal 1 dapat. Itu dapat. Atau minggu. Satu sama 5 mana duluan sih? Nah, 1 duluan kan? Juga tanggal 5. Kalau kan tanggal 5 dapat. Nah. Tanggal 8. Tanggal 1 udah dapat. Tahu udah haidnya kan? Sekurang-kurang haid sehari malam. Oh, ini berarti haid aku. Bertukar tanggal haidku kata perempuan ini. Bukan di nggak boleh. Terus ada dia tanggal 5 yang lalu, tanggal 5 kan. Bulan ini tanggal 1 dapat. Kita punya ciri-ciri haid itu gimana? Sehari semalam. Lengkap syaratnya. Berarti haidku berubah tanggal 1 bukan tanggal 5 lagi. Syaratnya kalender. Tanggal 5. Nggak ngerti saya pemikiran dia nih. Gara-gara dekat sama dia dia juga jadi Kelihatan haid, ini kata semalam nggak ada nih. Bukan apa-apa pendapatnya. Atau lebih 15 malam, masuk haid kan? Bukannya masa yang bukannya itu tanggal 5.
Makanya saya bilang tadi, Tahu bulan depan, salah satu, oh berarti ada kurang satu, tanggal yang 5 hari terus dong. kalau saya ikuti, kalau ini kacau semuanya nih. Tanggal 1 bulan 1, dia dapat tanggal 1 bulan 1 selama 5 hari. Nah, jadi itulah pegangannya untuk bulan depan. Jadi bulan 2 tanggal 1 sampai tanggal 6 gitu kan. Ini adat yang lalu. Tapi ternyata nggak ada keluar haid. Tanggal 1 itu. Tanggal 5 baru keluar darah. Apa kata perempuan ini? Bukan bilang semua orang, bilang diri sendiri. Mau dicepatkan duluan? Boleh. Cepat duluan. Boleh. Tanggal 25 ada keluar. Nah, dia udah habis sholat atau nunggu sholat satu? Nggak boleh nunggu tanggal 1. Tanggal 25 itu kalau ada ciri-ciri haidnya itu bukan darah kemarin, memang cukup sehari semalam. Apalah kata perempuan yang bilang sama dirinya, bukan bilang sama orang. Oh, berubah haid tuh tanggal 25 sekarang. Nah, berdiri lagi deh ke kalender, catat tanggal 25. Untuk pegangan bulan. Kalau udah tanggal 20 datang lagi? Hah? Kalau tanggal 20 udah masuk lagi. Ya biar aja, berarti dia maju terus ya. Ya kok kamu tahu pula nih itu. Kemau dekat kotor itu lah. Itu juga. Itu tanda perempuan yang tak servis kan obatnya. Obatnya teratur. melancarkan darah haid. Udah bagus sama tuh cari yang monopos, kita kan pertimbangan lain juga. Cari monopos. Ya udah, baguslah kau. Oh, yang boleh lagi Pak, dia berapa hari 5 hari. Yang berikutnya 5 hari, dia 10 hari. Yang kota sekarang habis siapa datangnya? Habis ya. Ternyata 5 hari habis. Nggak ada datang-datang lagi. Udah. 20 hari deh, baru 5 hari habis. Nah, udah. Dia nggak boleh sholat nunggu 10 hari dulu. Itu kau maksud, iya lah mesti nunggu 10 hari. Karena yang lalu 10 hari berabe. Nah, yang 5 hari itu ternyata memang nggak ada. Oh, berubah adat tuh. 5 hari aja. Kodoh lah 5 hari itu. Jangan langsung masuk bulan depan lagi. Kacau kali ini, cepat kali. Mau cepat aja. 5 hari berarti tetapkan habisnya. 5 hari cuma dia. Nah. Tahu-tahu nggak ada datang-datang lagi dia. Ya, kok nggak head korban nih. Rupanya udah tua. Nah, rupanya udah tua. Udah tua korbannya. Ya iyalah, berarti kita sudah apa ya? Iya, yang diambilnya muda-muda semua karena nggak bisa kau samain. Yang muda-muda semua masih jauh lagi merokok kan? Tahu. Ini kau yang udah mono, tinggal pos aja lagi dulu. Kalau gitu ya, Mas. Apa ya? Apa? Enggak payah-payah datang gitu aja kata gitu aja deh. Nah, Ya udah. Nggak dapat turunan lagi lah kau berarti. Iya. Niat berumah tangga itu nambah turunan. Apa? Jauh kali cara berpikir diri sekarang. Mujar, bantu lah, diam aja. Saya bukan bilang kita ini semua sama. Kalau kita tuh mencari satu lagi, tentu mencari ada anak ya kan Mujar. Kamu aneh sendiri itu mungkin kacau jadinya. Prosesnya 2. Oh, iya. tapi ngasih makan gitu kan. Iya. Itu kan ya. Sekolahnya kemana? Siapa yang gendong nanti kalau dia nangis, aduh banyak. Siapa yang nyebut kalau dia berak. Bukan masalah beda ya. Anak-anak tidak siap.
Pahami? Oh, dia banyak urusan ya. Nanti kok panas. Ngadapi dia ini orangnya mesti sabar. Kalau tadi ini nih, 80 tahun, karena kita nggak ada kita enggak, dua kali ayamnya. Sesudah si membuka itu punya bayi juga. Iya, ya itu berarti kan juta. Kita itu Umurnya apa lebih tua? Sesudah siapa apa? ya 3 juta, berapa ya? Pakai mati, kan? Kaya. Pokok mungkin bila saya nggak usah kau tahu, dia ada jawabannya. Orang dia THH tuh. Salah juga ini bilang itu 3 juta, 2 miliar gaji orang sebulan. Imam Mekah itu, Masjidil Haram. Bukan 3 juta. Angkut gaji kan gara-gara kawan. THH semuanya. Nah, ngaji. Sampai orang ini lapor, saya kan nggak tahu nih apa kejadian itu. Pernah hari itu kayak gini juga, tidur tuh semuanya. Nah, ngadur, tidur semua kami. Entah apa kejadiannya. Kasihan kan ya. Tapi ada yang mau menanya yang mana sih Zulkarnain itu? Mau nengok deh. Tahunya saya satu dua. Bukan mau sama kamu yang mau nengok yang mana sih orang yang digilgal itu gitu. Dia baru tahu ada laki-laki yang mau sama monopos, mau tengok yang mana ya selera. Khadijah umur 40 tahun nggak menopos. Itulah anak lahir dari Nabi. Nabi umur 25. Dari Khadijah itulah anak Nabi. Berapa banyak? Dia mengharapkan itu barangkali mungkin cari yang tua-tua nggak menopos sama nih Khadijah nih ya kan. Halaman berapa kan? Dan nama itu taharah, artinya mengajam bersuci. Karena mandi atau bersuci itu terkadang ada ya adat bersalah dengan wudu seperti yang telah terdahulu perkataannya atasnya pada tempatnya. Sahdan. Jikalau ada atas seorang perempuan janabah, kalau ada atas seorang perempuan janabah dan haid umpamanya, maka diniatkannya pada mandinya mengangkatkan janabah 2 atau mengangkatkan haid 2, memadailah akan dia niatnya ya. Maka terangkatlah sekalian hadas yang atasnya. Karena masuklah haid pada janabah pada surah yang pertama dan masuk pula janabah pada haid pada surah yang kedua. Dan jikalau ada atas seorang perempuan itu haid 2 tiada janabah, maka diniatkannya lah pada mandinya mengangkatkan janabah yang tiada ada atasnya, atau ada atasnya janabah 2 tiada haid, maka diniatkannya pada mandinya mengangkatkan haid yang tiada atasnya, atau ada atasnya janabah jima tiada janabah ihtilam ya. Karena janabah ini kadang bisa jima, kadang bisa ihtilam, maka diniatkannya mengangkatkan janabah ihtilam yang tiada ia atasnya. Mimpi. Ya iyalah. Semalam kau mimpi kan? Siapa datang?
Lina datang semalam nggak bilang nggak. Buat lagi bahasa Rasulullah. Perempuan apa paling banyak mimpi? Mimpi jadi ratu. Belum perempuan tuh bisa datang ke apa kalau kita film. Ya bisa lah. Bahkan Kawinnya ya. dia yang tahu, dia nggak tahu, makanya mama masih curiga sama kelana gadis yang baru, dia tahu. Sebelum dia datang ihtilam itu dia udah kita ajari, mamanya ngajari. Nanti kalau kau begini-begini, ya, berarti kau sudah dewasa ya nak ya. Berarti itu sudah udah dewasa, mandi wajib kok. Ihtilam itu apa? Mimpi. Mimpinya pun mesti terangkan. Ada banyak gua anak sekarang nggak terang dia, masalah nggak tahu dia. Kita jalan dia nih kenapa? Ini kenapa? Dia kan mandi setelah haid, sebelum haid tak mandi. Ya, karena udah dalam jenabah dia berarti baras besar. Jenabah itu berarti baras besar. Mandilah dia. Tapi kan itu mandi saja. Betul lahirnya. Setelah haid. Ya. Enggak. Nah, cepatnya kau paham. Tantang dipuji sedikit. Kau memang berani kali kau jadi orang. Aku kan memang orang baik gitu lah. Jadi nggak perlu saksi klien lagi aku mati gitu misalkan malam. Kan bila kita imam apa kesaksian kita beli mayit, nggak perlu lagi orang bilang baik, orang baik. Nggak usah perlu bilang baik, malaikat bilang aku baik. Nah, mereka lihat. Jadi dulu juru malaikat. Yang bilang nih ya, entah si Hasan pun nggak mau bilang baik kok kalau kamu. Apakah kesaksian kita beli mayit? Pokoknya orang baik, Hasan enggak. Nah. Biar kalian minta takut sama malaikat itu. Kereta di sana. Oh, ya udah. Apakah itu? Kereta Siani. Ini babul head ini tidak semudah ini. Berat kali masalahnya. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, ya itu. Tadi saya masih nyampe masalah Februari, ya kan? Bulan Maret Februari. Masuk ini hari kelima udah selesai. Kita berpatokan nunggu 10 hari baru sekolah. Sementara wanita ini udah ditunjukkan di pakai tisu udah nggak ada. Sampai sholat jatuh sholatnya waktu 10 hari itu. Tunggu dulu. Karena ada Yang 5 hari itu bagi kode lah nanti. Kalau ternyata memang nggak ada keluar lagi, walaupun udah dipakai tisu nggak bisa jaminan. Nah, bisa. Ada yang lalu 10 hari, 10 hari itulah pegangannya. Jadi untuk bulan ketiga, mana yang dipegangnya? Ayo 5 hari ya. Gitu lah. Hah? Makanya dia malas cari perempuan yang gimana, cari yang menopang saya dia.
nggak tahu resikonya dia. Ini aja lah bang. Mana ada nih? Nah tuh, kan aliman dia kan soalnya. Ini buktinya. Nggak tahu tuh. Kalau kita kan udah pernah masuk belakang, coba-coba. Iya, teman tahu. Dia udah 2 kali makanya mau kalah. Udah Pi, ini kenapa tidak masuk? Kaki dulu. Hah? Kaki ini ya, air. Masalah ini nggak semudah itu bang. Klik kali. Apalagi si Arisan itu. Aduh. 3 yang mesti diurus ya. Yang ini ada macam mana, yang ini kedua macam mana, yang ketiga macam mana. Itulah yang bikin orang malas istrinya 2. Pikir orang enak kan? Enaklah kalau istri 2 yang satu halangan di sini. Halangan juga. Tambah satu lagi, halangan juga sama waktu mana? Pening kepala itu. Sudah. Nah, tidak semudah gitu aja ya masalah head ini. Jadi kalau ada atas seorang perempuan itu haid 2, tiada jenabah, maka diniatkannya lah pada mandinya mengangkatkan jenabah yang tiada ada atasnya. Atau ada atasnya jenabah 2, tiada haid, maka diniatkannya pada mandinya mengangkatkan haid yang tiada ada atasnya. Padahal bukan haid ya. Atau ada atasnya jenabah jima, tiada jenabah ihtilam, maka diniatkannya mengangkatkan jenabah ihtilam yang tiada atasnya. Bukan ihtilam. Oh, mimpi. Ihtilam itu mimpi. Mimpi apa? Nah, itulah mimpi itulah. Wanita mengalami itu juga. Ya iya. Perempuan yang banyak kali mimpi itu. Orang nggak ada halangannya dia. Perempuan paling banyak mimpi ihtilam itu. Ini jatuhnya ihtilam perempuan itu setelah head ya atau sebelumnya? Nggak ada urusan dengan haid. Menghayal-ngayal lah ya kan. Makanya saya bilang istri kau tuh jangan lama-lama sana. 2 hari aja. Jangan sampai lama-lama. Iya Ustaz. Anak saya kan dari Bali, jadi kan perlu juga saya. Ya iyalah, iya perlu kali ya, bukan perlu juga, perlu kali itu. Perlu juga saya mau pelajari ini Ustaz. Maka dasarnya udah kau cari anak kau, sekurang-kurangnya cari semalam, sebanyak-banyaknya, nah sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Itu mesti apa keluar kepala itu? Nah, itu diajar semana, dia mesti jawab langsung kontak. Nggak bisa nggak laku deh. Jawab kontak, sekurang-kurangnya berapa? Hari semalam gitu. Nah, gitu. Iya, 24 jam. Itulah perempuan yang mengetahui dia itu haid apa tidak. Untuk berikutnya nggak nunggu 2 perempuan. Putus-putus kan, begitu keluar darah berarti dia haid. Nah, tanggalnya sama. Beradat yang lalu. Nah, itu beradat. Maka perempuan ini mesti dicatat ya kapan datang haidnya dan kapan selesainya. Jamnya juga. Kalau enggak banyak kali perempuan meninggalkan sholat. Gara-gara itu seperti saya bilang tadi. Nah, apa pahamnya? Setiap dia tidak haid, tapi disuruh niatnya mengangkatkan haid. Jika dia tidak janabah dan junub, tapi dia haid disuruh mengangkatkan junub. Ya. Ini kenapa kayak gitu? Yang tadi maksudnya sama-sama karena sama madai lah gitu. Kita kan balas besar ya kan.
Atau gini aja lah, ambil ke sengaja mandi wajib sah kok. Mau haid mau jenabah nggak ada urusan, sengaja mandi wajib sah. Nah, gitu maksudnya. Yang khusus kan kalau dia susu bau itu Pak. Nah, sudah paham ya? Jadi nggak masalah. Yang penting dia mengangkatkan hadas besar. Apakah sebab jenabah, apakah sebab itu mantap. Gitu ya. Jadi nggak pakai kali ngaji ini. Cepat aja. Sudah apa Heri? Jadi kalau pas jenazah kita lagi posisi puasa, Apa-apa aja gitu. Hah? Hilang deh Pak. Oh, mimpi ambil lah ikhtilam. Lagi puasa ikhtilam mas. Terus kalau nggak berbau, paham sekali puasa. Nggak berbau baru Air untuk wudhu. Bau gitu ya. ya betul ya. nggak puasa. Ngapain kok pegang? Alasan kau aja ya, tidak sama megang aja. Puasanya batal. Lakinya megang tadi yang batal pahala puasanya. Kalau lagi puasa kok megang-megang orang. Sudah. Tonton aja lah ya. Memang kalau udah masuk Zulkarnain kacau buatnya ini. Kita mesti tahu. Dia nggak pakai mesin buat mendayung. Gini-gini sampai nggak bisa lempang di bantai ya. Dia pertanyaan betul itu. Selagi dia lagi puasa, disitulah dia mimpi ya benar kan. Iya, mimpi Pak. Iya, maksudnya. Siapa yang mimpi ini? Iya. Kamu mimpi mana dulu satu istri kamu apanya nih? Itu banyak dia yang mimpi Kak. Ini puasa Kau mimpi? Puasa. Kita kalau nggak bau nggak batal. Ya, nggak batal. Ya curiga juga sama kau. Kalau nggak bau curiga juga kau. Habis pelurunya. Dia tuh ngabel sampai mimpi. Tapi yang mimpi itu anak lajang. Udah. Oke, dengan berpuasa nih Pak. Kan ya, gitu. Sakit tarawih, gitu. Kenapa lah? Jadi kan maksudnya apa? Jadi batal nggak puasanya gitu? Dia mimpi basah, batal nggak puasanya? Batal lah udah besar ya. Iya iya kan. Kok batal pula ya? Nggak batal. Teruskan aja puasa itu. Cuma kau berada besar kalau mau sholat nanti mandilah. Nanti kalau mau sholat mandilah kamu. Hah? Ya boleh lah kau bilang bonus-bonus lah. Kalau puasa itu jangan tidur. Ini pihak. Iya. Itu ada harus dari bulan ini. Hah? 3.000 bulan. Sudah. Jadi puasanya tidak batal. Tapi kalau nanti mau sembahyang mandilah. Dan kalau nggak mandi kau, mereka berat besar. Sudah. Atau ada atasnya jenabah juga, tiada haid. Maka diniatkannya mandi mengangkatkan haid dan tiada ia atas padahal tidak haidnya dia ya kan.
Itu yang tanya si Fahmi tadi. Karena padahal mandi wajibnya kalau dia sengaja aku mandi wajib Allah Ta'ala sah niatnya. Atau ada ya atasnya jenabah itilam, tiada jenabah jima umpamanya, maka diniatkannya mengangkatkan jenabah jima yang tiada ada atasnya tidaknya padahal ya, maka ditilik pada sekali itu 4 masalah. Itu jika ada di demikian itu dengan tiada sengajanya hanya karena tersalah juga, maka dia itu memadai akan dia sah gitu ya, memadailah akan dia gitu. Dan terangkanlah hadas yang atasnya. Dan jika ada ia disengajanya maka tiadalah memadai. Nah, kalau sengaja tahunya dia, tapi sengajanya disalahnya itu tak memadai ya. Nggak memadai itu sengajanya emang dirubahnya. Itu nggak memadai. Karena dalilnya yang tadi saya bilang, kalau kita niatkan sengaja kemarin wajib Allah Ta'ala sah. Itu aja. Gak usah satu-satu, tapi lebih abdal satu-satu. Tapi kalau disalahinya, dia jenabah jima. Jadi dia jenabah haid. Kena haid, enggak sah itu. Sengajanya memang. Tetapi jika ada perempuan itu haid juga, tiada nipas, atau ada atasnya nipas juga, tiada haid, maka diniatkannya lah pada mandinya mengangkatkan yang tiada ada di atasnya itu, yaitu memadailah akan dia. Dan kalau dengan sengaja sekalipun. Kenapa? Karena nama nipas itu setengah daripada sekalian nama haid. Ini pula masalah nipas sama haid ya. Dan lagi nipas itu darah haid. Karena nipas itu adalah darah haidnya itu ya, yang berhimpun. Maka disebutkanlah nipas itu atas haid. Dan jika lo berniat pula seorang orang junub, orang yang janabah, pada mandinya itu mengangkatkan hadas asghar, hadas kecil, dengan sengajanya, tiadalah sah niatnya. Tetapi jika demikian itu dengan tiada sengajanya, hanya kena tersalah juga, sahlah niatnya, tersalah ya. Tetapi tiada terangkanlah janabah pada anggotanya yang lain daripada anggota wudunya. Dari karena niatnya itu mencapai akan dia, dan tiada pula terangkatlah janabah daripada kepalanya. Dari karena wajib pada kepalanya itu membasuh. Kalau ngambil wudu kan wajib ya. Yang diniatkannya hanya menyapu juga. Karena inilah yang wajib pada wudu, dan tiada basah yang mengganti daripada menyapu itu. Tiada berdirilah pada tempat basah, dan tersalah janabah daripada sekalian anggota wudu yang lain daripada kepalanya, dan terangkanlah hadas asghar daripada sekalian anggota wudu. Itu jadinya ya. Dan wajib menyertakan niat mandi dengan permulaan dibasuh pada badan, sama ada kepala atau kaki atau yang lainnya. Karena tiada tertib pada mandi, supaya kebilanglah sekalian basuhnya, tiada berkehendak kepada mengulangi setengahnya. Dari karena jika tiada disertakannya niat dengan mula-mula yang basah, seperti berniatlah ia kemudian daripada basuh salah suatu suku daripada badannya, saya tiadalah kebilangan basuh yang dahulu daripada niat itu. Basuh sebelum dia niat itu enggak kebilangan ya, maka wajiblah tasya mengulangi membasuh dia, seperti barang telah terdahulu bandingnya pada wudu ya. Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Kalau ada orang mandi wajib, dia kan kadang sabun dulu. Nah, Itu kalau kita siram, setelah kita sabunan kita siram minyak, kepala kedua, itu terangkat. terangkat.
Selagi sabunnya terangkat sabunnya, masih ada sabunnya belum terangkat. Kalau sabunnya ada bercampur Belum dengan terangkat. terangkat. Belum. Setelah hilang baru terangkat. Baru terangkatnya. Karena tidak dikatakan suci lagi mensikat itu sabun tadi ya. Air mutlak. Jadi makanya orang mandi ini masing-masing caranya. Ada dia nggak pakai niat mandi aja dulu, dia pakai sabun, pakai segala macam, pakai sampo, udah bersih semuanya, baru dia ambil satu baru dia niat. Jadi atau dari awal dia niatnya. Cuci yang luar-luar, maksudnya yang kotor-kotor, nanti saya cuci dulu, masuk dia ke dalam bak tuh. Lihat dia. Udah sah niatnya, udah siap nih, udah sah. Baru pakai sabun ya, udah kan. Masing-masing lah caranya dia. Udah dapat aja kok nanya-nanya, jadi kan tahu gue ya kan. Makanya buat bak itu besar, enak. Gak ada, bukan ya, istri lagi kota Cane. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna rahmah. Allahumma rizqna ilma warzuqna rahmah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.